Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini akan dibahas tentang faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, pertemuan kita akan lebih spesifik kepada human input-output channel atau saluran input-output pada manusia. Ini adalah outline dari pertemuan 2 ini. Namun, pada minggu kedua ini akan dibahas tentang visual channel terlebih dahulu, nanti sisanya akan dibahas pada minggu depan. Ini adalah gambaran dari blok diagram interaksi antara manusia dengan komputer. Manusia itu memiliki saluran input-output secara analog yang itu dipengaruhi oleh otak melalui berpikir secara kognitif. Sedangkan pada komputer, dia memiliki input-output digital yang diproses melalui prosesor. Nah, bagaimana mereka berinteraksi antara manusia dengan komputer ini, yaitu melalui namanya adalah interface atau antarmuka. Kita tahu bahwa kita memiliki panca indera, namun yang sering digunakan pada keilmuan komputer itu adalah indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera peraba atau sentuhan. Walaupun sebenarnya juga mungkin sudah banyak yang mengembangkan tentang indera penciuman dan indera perasa. Ini adalah saluran input-output pada manusia. Ada visual channel, hearing channel, touch channel, dan movement channel. Nah, bagaimana sih cara kerja dari visual channel tersebut? Ada dua langkah yang dilakukan. Pertama, melakukan penerimaan fisik dari suatu stimulus atau rangsangan. Kedua, melakukan pemrosesan dan menginterpretasinya menjadi sebuah sinyal. Nah, ini langkah yang pertama, itu penerima fisik suatu stimulus. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat adalah anatomi dari suatu mata, namun kita cukup hanya sekedar tahu saja, dan ini adalah langkah-langkahnya. Sebenarnya ketika kita melihat suatu benda itu, kita tidak langsung tahu bahwa kita melihat benda tersebut. Sebenarnya yang kita lihat itu adalah cahaya-cahaya yang dipantulkan oleh objek yang kita lihat. Nah, cahaya itu akan diteruskan melalui kornea menuju pupil. Nah, pada pupil ini nanti akan diatur jumlah cahaya yang masuk. Ketika cahayanya lebih redup atau gelap, maka pupil akan membesar. Namun ketika cahayanya lebih besar atau lebih terang, maka pupilnya akan mengecil. Nah, cahaya ini nantinya akan dikonversi menjadi gelombang elektrik oleh photoreceptors. Nah, gelombang elektrik atau sinyal elektrik ini nanti akan diteruskan menuju otak melalui saraf optik di sini. Nah, otaklah yang akan memprosesnya atau membayangkannya menjadi sebuah image. Ini adalah interpretasi sinyal. Apa saja parameternya? Pertama adalah size and width atau ukuran dan kedalaman. Nah, ukuran dan kedalaman ini nantinya akan dipengaruhi oleh, pertama adalah visual angle atau sudut pandang, yaitu mengindikasikan seberapa besar area dari pandangan objek yang tertangkap oleh penglihatan kita. Kedua adalah visual acuity atau ketajaman pandangan, yaitu kemampuan mata untuk melihat suatu objek dengan sangat baik. Objek itu dapat dilihat dalam ukuran yang konstan, namun bisa berbeda ketika adanya perubahan sudut pandang dan semakin jauh objek tersebut berada. Nah, di sebelah kanan ini nanti ada satu pertanyaan, sebenarnya ini tulisannya yes atau no gitu. Nah, bisa kita lihat. Nah, itu sebenarnya nanti bisa kita lihat berdasarkan sudut pandang. Kalau kita lihat sudut pandangnya di sebelah kiri, nanti tulisannya adalah yes. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang sebelah kanan, tulisannya adalah no. Nah, ini juga disebut juga sebagai ilusi optik. Nah, kemudian parameter dari interpretasi sinyal selanjutnya adalah brightness atau kecerahan. Kecerahan ini nantinya akan dipengaruhi oleh luminance atau pencahayaan dari suatu objek.
ketajaman pandangan akan meningkat dengan semakin besarnya luminance, dan sebaliknya kekeruhan pandangan itu akan meningkat ketika luminance juga semakin rendah. Nah, ini efek yang diakibatkan oleh tingkat kecahayaan dari suatu gambar tersebut atau luminance tersebut. Bisa kita lihat di sini ketika kita fokus ke satu titik putih ini, maka kita akan melihat adanya kedipan abu-abu di titik lainnya. Nah, padahal sebenarnya itu tidak ada gitu. Nah, ini disebut sebagai Herman effect. Ini adalah termasuk ilusi optik juga. Kemudian parameter dari interpretasi sinyal selanjutnya adalah color atau warna. Komponen warna itu ada 3. Pertama adalah hue atau corak warna. Semakin tinggi nilai corak warna, maka akan semakin jelas warnanya. Dan kedua adalah intensitas, itu tingkat kecerahan dari suatu warna. Dan ketiga adalah saturasi atau kejenuhan warna. Kejenuhan warna ini adalah tingkat penyerapan warna putih dari suatu warna tersebut. Artinya semakin rendah tingkat penyerapan warna putihnya, maka warna itu akan semakin gelap. Namun semakin tinggi penyerapan warna putihnya, maka warna itu akan semakin jenuh. Nah, dapatkah Anda membaca tulisan ini dengan jelas? Bagaimana dengan ini? Nah, ini adalah pengaruh dari suatu kontras. Makanya ketika kita mendesain, komposisi warna itu harus kita perhatikan dengan baik. Nah, ini adalah beberapa pengetahuan tentang kombinasi warna yang buruk dengan kombinasi warna yang baik. Contohnya, kita lihat, kalau latar belakangnya putih, nanti garis tipis dan teks ini adalah tulisannya jangan kuning cian, atau yang garis tebal atau teksnya juga jangan kuning cian, seperti itu. Kalau yang baik, contohnya kalau warna latar belakang itu putih, kita bisa berikan teksnya itu warna hitam, dan gambar lainnya pun warna hitam. Mungkin di sini kita bisa lihat juga di Instagram, nama akunnya adalah Color Express. Sini mereka menyajikan atau memberikan kombinasi-kombinasi warna yang baik. Nah, sebenarnya ketika kita punya Instagram, sebenarnya kita pun bisa menjadi sebagai media belajar, bukan hanya sebagai kebutuhan sosial saja. Nah, ilusi optik. Apa sih itu ilusi optik? Ilusi optik itu adalah ilusi yang terjadi karena kesalahan penafsiran objek dari mata manusia. Ada 2 ilusi optik yang terkenal, itu pertama adalah Ponzo illusion, yaitu ilusi geometris optik yang diperkenalkan oleh Mario Ponzo. Dia melihat bahwa pikiran manusia itu menilai ukuran objek berdasarkan latar belakangnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan menggambarkan 2 garis identik di sepasang garis konvergen, yaitu mirip seperti jalur kereta api. Nah, nanti ini akan kita lihat gambarnya seperti apa. Yang kedua itu adalah Muller-Lyer illusion, itulah ilusi optik dengan 3 anak panah berbeda bentuk yang memiliki panjang yang sama, namun terlihat berbeda ketika mata panahnya itu diubah-ubah bentuknya. Nah, ini Ponzo illusion. Sebenarnya garis kuning di sini dengan yang di sini itu sama. Namun di sini kita melihat terlihat berbeda, di mana kita melihat ini terlihat lebih panjang. Nah, ini yang Muller-Lyer illusion. Sebenarnya garis merah, garis panjang dari suatu anak panah ini sama, namun ketika bentuknya diubah-ubah, dia terlihat berbeda. Kita lihat ini sepertinya lebih panjang dari kedua anak panah lainnya. Kemudian ada juga disebut ilusi selanjutnya adalah Ebbinghaus illusion. Nah, titik biru di sini dari titik merah yang besar ini dengan yang di sini itu sama, tapi kita lihatnya
yang di sini itu kelihatan lebih besar, padahal sama ukurannya. Nah, ini ilusi optik selanjutnya. Lihat gambar yang diam ini seperti bergerak. Ini juga. Nah, itu contoh-contoh dari ilusi optik. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah persepsi visual kita tentang reading atau membaca. Beberapa tahapan dalam membaca itu, pertama melihat pola tulisan secara visual, kemudian merepresentasikan tulisan itu ke dalam bahasa internal yang kita pahami, dan ketiga, menginterpretasikan tulisan ke dalam bentuk sintaks atau struktur, bisa semantik juga atau makna, dan pragmatik atau konteks. Nah, membaca itu melibatkan mata yang sekets, atau artinya pendekatan mata itu bisa lambat atau cepat tergantung pergerakan dari objek yang kita lihat. Dan kedua adalah fixation, itu kontrol mata agar tetap fokus untuk memandang objek yang diam. Kalau ini untuk melihat objek yang bergerak, sedangkan ini untuk melihat objek yang diam. Ini ada beberapa fakta tentang membaca, di mana orang dewasa itu dapat membaca tulisan sekitar 250 kata per menit. Nah, untuk ukuran font 9-12 itu adalah ukuran yang proporsional. Nah, membaca pada layar monitor itu lebih lambat dibandingkan membaca pada buku teks. Nah, ini adalah prinsip dari membaca atau read flow principle. Read flow principle ini adalah alur membaca yang pada umumnya dilakukan oleh manusia. Itu biasanya dari kiri ke kanan, kecuali untuk misalkan Al-Quran gitu, itu bisa dari kanan ke kiri. Namun ini yang biasa digunakan orang untuk membaca buku teks itu adalah dari kiri ke kanan. Sehingga ketika kita mendesain aplikasi juga, desain mengikuti read flow principle tersebut. Contohnya untuk tombol back, stop, quit, cancel, dan previous itu biasanya diposisikan di sebelah kiri. Namun untuk tombol next, continue, submit, dan OK itu diposisikan di sebelah kanan. Nah, ini contoh dari read flow principle. Membacanya dari sini ke kanan, balik lagi ke kiri, ke kanan, sampai akhirnya di titik akhir. Ini dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, berikut adalah form atau aplikasi yang mengikuti read flow principle. Di sebelah kiri ini kita lihat ini adalah termasuk yang bad flow, karena dia memposisikan tombol cancel itu di sebelah kanan. Sebenarnya ketika kita ingin melanjutkan suatu proses ke tahap selanjutnya, biasanya kita akan mengklik tombol di sebelah kanan, namun dia untuk tombol balik ke sebelah kiri dia posisikan di sebelah kanan. Kalau yang gambar sebelah kanan dia sudah mengikuti good flow dari read flow principle, di mana tombol submit di sebelah kanan dan tombol cancel itu di sebelah kiri. Nah, mungkin hanya sekian untuk pemaparan kuliah pada pertemuan kedua ini. Sisa topik yang belum dibahas nanti akan dibahas pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.